Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Pada saat ini kita bersama-sama akan memulai Immanuel Bible Class. Melalui kelas ini dari Komisi PA ingin supaya kita semakin diperlengkapi sebagai jemaat mengenai doktrin-doktrin dasar Alkitab, sehingga kita boleh semakin mantap untuk membangun kehidupan iman kita mengikut Tuhan Yesus. Nah saudara, hari ini kita sama-sama akan coba mengubuli satu tema doktrin Kristologi. Secara spesifik kita akan membahas tentang keilahian dan kemanusiaan daripada Yesus Kristus. Nah saudara, kalau kita melihat gambar-gambar yang ada yang pernah kita lihat, maka ada banyak sekali model gambar-gambar yang ada tentang Yesus, dan orang bisa menginterpretasikan dengan bermacam hal mengenai Yesus. Nah, tapi saudara, kita hari ini akan melihat satu fakta yang diberikan oleh Alkitab bahwa Yesus Kristus sesungguhnya adalah sepenuhnya Allah dan juga sepenuhnya adalah manusia di dalam satu oknum, yaitu di dalam pribadi Yesus, dan keberadaannya ini akan berlangsung selamanya. Nah saudara, satu hal yang penting untuk bisa memahami tentang kemanusiaan dan kealahan daripada Yesus, maka kita perlu sama-sama meninjaunya pertama-tama dari kelahirannya dari seorang perawan. Hal ini penting untuk menunjukkan kepada kita bahwa keselamatan itu sesungguhnya datang dari Tuhan. Kalau kita mengingat Kejadian pasal ketiga ayat 15, maka di situ mengingatkan kepada saudara dan saya bahwa keturunan wanita itu akan menghancurkan kepala ular. Hal ini mau menunjukkan kepada kita tentang rancangan Tuhan untuk menyelamatkan manusia berdosa. Dan keselamatan itu tidak bisa terjadi dengan usaha daripada manusia, apapun itu yang diusahakan. Tetapi keselamatan hanya bisa terjadi karena kuasa daripada Allah sendiri. Yang kedua saudara, kelahiran dari seorang perawan ini memungkinkan keberadaan Yesus yang sekaligus adalah manusia tetapi juga sekaligus adalah Allah. Nah ini kita bisa melihat di dalam Galatia pasal keempat ayat keempat, di mana di situ dikatakan sesudah tiba waktunya maka Allah melahirkan dari seorang perempuan yang kemudian lahir di dalam tanpa keberdosaan. Nah saudara, kelahiran daripada Tuhan Yesus Kristus sebagai Allah dan manusia di dalam satu pribadi menjadi mungkin ketika dia lahir dari seorang perawan. Dan yang terakhir berkenaan dengan hal ini, bahwa dengan lahir dari seorang perawan maka Yesus berbeda dengan manusia yang lainnya yang lahir dari keturunan Adam yang membawa dosa turunan atau dosa warisan. Yesus tidak lahir di dalam keadaan berdosa seperti kita. Nah, karena itu saudara, di awal kita perlu memahami tentang kelahiran Yesus dari seorang perawan ini. Berikutnya saya ingin saudara-saudara kita bersama-sama melihat tentang kemanusiaan daripada Tuhan Yesus. Yang pertama, apa yang membuktikan bahwa Yesus itu manusia? Yang pertama, bahwa dia memiliki tubuh jasmani sebagaimana setiap kita, sebagaimana saudara dan saya. Di dalam Alkitab mencatat bahwa Yesus lahir dari Maria. Dan kemudian di dalam catatan Lukas pasal 2 ayat 52, bahwa Yesus lahir bertumbuh secara jasmani, tapi juga bertumbuh secara mental dan hikmatnya bertumbuh. Nah saudara,
kalau kita melihat lebih jauh lagi bahwa Yesus itu adalah manusia, juga terbukti dengan Alkitab mencatat bahwa dia mempunyai garis keturunan, dan kita bisa melihat daftar keturunan Tuhan Yesus Kristus dalam catatan Alkitab. Jadi kalau seorang manusia, dia pasti dapat menelusuri asal keberadaannya berdasarkan pohon keturunan yang bisa dilihat atau dicatat. Nah, kemudian di dalam Alkitab di Lukas 2 ayat 52 juga, di situ kita diperlihatkan bahwa Tuhan Yesus itu memiliki pikiran manusia. Sebagaimana saudara dan saya punya pikiran, punya akal budi, ya. Dan lebih lanjut, Alkitab mencatat di dalam Yohanes pasal 12 ayat 27 misalnya dan 13 ayat 21 bahwa Yesus memiliki jiwa dan emosi manusia. Yesus di dalam catatan 2 ayat ini mencatat bahwa jiwanya itu terharu, ya. Jiwanya itu terharu ketika dia harus menghadapi salib. Dan yang berikutnya saudara, ketika Yesus berada di sekeliling banyak orang, maka mereka mengenali Yesus itu sebagai seorang tukang kayu, sebagai anak Yusuf yang mereka kenal, yang tinggal di Nazaret. Ya, mungkin beberapa tetangganya ketika bersama-sama Yesus, mereka melihat Yesus itu adalah keturunan Yusuf, adalah seorang tukang kayu. Jadi Yesus itu memang adalah manusia. Dan hal yang berikut adalah kita perlu melihat bahwa Yesus meskipun dia adalah manusia, dia adalah manusia yang berbeda dengan saudara dan saya, yaitu bahwa tidak seperti kita yang berdosa, Yesus sama sekali tidak berdosa. Hal ini kita bisa lihat misalnya pengalaman Yesus ketika dicobai di padang gurun, yang kita bisa baca di beberapa bagian kitab Injil, ya, misalnya di Matius keempat atau Lukas pasal keempat. Kita melihat di sana Yesus dicobai oleh iblis selama 3 kali, tetapi Yesus tidak jatuh ke dalam dosa. Dan di dalam Ibrani 4 ayat 15 mengulangi lagi, seperti mengulangi peristiwa, menceritakan bahwa Yesus sama seperti kita, yaitu bahwa Yesus itu dicobai, tetapi Yesus tidak jatuh ke dalam dosa karena pencobaan itu. Nah, sampai di sini saudara, mari kita sedikit merefleksikan diri di dalam kemanusiaan Tuhan Yesus Kristus. Bahwa sama seperti saudara dan saya, Yesus adalah manusia. Yesus mengalami pencobaan, dan kalau kita mau melihat kepada diri sendiri, bahwa sebenarnya kita juga terus-menerus bergumul dengan pencobaan-pencobaan di dalam kehidupan kita. Tapi ketika kita bergumul, hendaknya kita boleh merefleksikan diri, melihat kepada Yesus Kristus di dalam kehidupannya, dan kita bertanya, apakah ada kesamaan di dalam pergumulan yang dialami kita dengan apa yang dialami oleh Yesus di dalam ketika dia dicobai di padang gurun, ya. Nah, saudara, pada waktu kita menggumuli akan hal ini, maka kita bisa melihat bahwa Yesus yang tidak berdosa, walaupun dicobain, dia akan sanggup menolong kita untuk mengatasi pencobaan-pencobaan. Karena Yesus telah menang dari pencobaan, maka dia bisa menolong kita untuk mengatasi pencobaan-pencobaan yang kita alami, sehingga kita tidak perlu berdosa. Nah, saudara, ada satu pertanyaan yang mungkin akan menggelitik pikiran kita
kalau Yesus dicobain tidak berdosa, apakah sesungguhnya pada dasarnya ketika dicobain Yesus tidak dapat berdosa, atau toh dia bisa berdosa? Dan di sini juga para teolog ada berbeda pendapat. Sebagian yang mengatakan ya harusnya dia dapat berdosa, kalau enggak ya percuma ada pencobaan yang mesti dihadapi, so dia nggak bisa berdosa. Tapi mari kita lihat saudara apa yang kira-kira Alkitab ajarkan, dan saya lebih meyakini bahwa sesungguhnya Yesus itu tidak dapat berdosa walaupun dia dicobai. Alasannya karena keberadaan Yesus seperti yang kita lihat di dalam ketika kita bicarakan tentang Yesus lahir dari seorang perawan, bahwa keberadaan Yesus itu tidak tergantung kepada keberadaan Adam yang pertama yang jatuh di dalam dosa. Tapi kita melihat bahwa keberadaan kemanusiaan dan keilahian daripada Yesus itu sama sekali tidak terpisahkan. Jadi antara kemanusiaan dan keilahian Yesus itu telah menjadi satu ya di dalam pribadi Tuhan Yesus. Karena itu dia tidak berdosa. Jikalau Yesus berdosa, maka keilahiannya juga berdosa. Kenapa? Karena ada kesatuan di antara kemanusiaan dan keilahiannya di dalam diri Yesus. Oleh karena itu, Yesus tidak dapat berdosa. Mungkin muncul sebuah pertanyaan juga, kenapa Yesus itu harus menjadi manusia? Atau mengapa Yesus harus manusia yang sejati, yang sepenuhnya? Yang pertama-tama adalah sebagai sebuah representasi tentang ketaatan Adam yang kedua. Karena Adam yang pertama yang diciptakan oleh Allah telah gagal untuk mentaati akan perintah Allah. Nah saudara, hal ini bisa kita lihat dari Roma pasal ke-5 ayat 18 dan 19. Yang kedua saudara, Yesus harus manusia, maka dia harus supaya bisa menjadi korban pengganti. Ini bisa kita lihat di dalam Ibrani 2 ayat 16 dan 17. Nah saudara, kalau kita lihat di dalam kitab perjanjian lama, di dalam sistem persembahan yang diberikan oleh imam kepada Allah di kemah suci ataupun bait suci, maka untuk sebuah pengampunan dosa diperlukan korban pengganti melalui binatang yang disembelih. Dan ini harus dilakukan secara berulang-ulang. Karena apa? Karena binatang atau korban binatang itu tidak dapat menggantikan manusia secara sepenuhnya. Itu sebabnya mesti berganti terus setiap tahun, diulangi. Nah, sedangkan Yesus sebagai manusia yang sejati yang tidak berdosa, maka Yesus dapat menjadi korban pengganti manusia yang seharusnya menjadi yang harus dihukum oleh Tuhan, dan Yesus menjadi korban penggantinya. Yang kedua, yang berikutnya saudara, Yesus harus manusia karena hanya manusia yang sejati yang bisa menjadi pengantara antara Allah dan manusia yang berdosa. Kita tahu bahwa karena dosa manusia terpisah dari Allah. Manusia telah menjadi musuh Allah, menjadi seteru Allah, dan itu sebabnya dibutuhkan seorang manusia yang sejati untuk menjadi pengantara antara Allah dan manusia. Hal ini bisa kita lihat misalnya di 1 Timotius pasal kedua ayat ke-5. Yang berikutnya saudara, Yesus harus manusia karena untuk memenuhi tujuan Allah yang semula bagi manusia, yaitu bahwa di dalam kitab Kejadian Tuhan telah memberikan sebuah mandat kepada manusia untuk mengatur
segala ciptaan manusia. Maksud saya segala ciptaan Allah. Namun kenyataannya Adam karena jatuh ke dalam dosa, kemudian dia gagal untuk menjadi pengatur segala ciptaan. Maka sebagai penggantinya Yesus harus datang sebagai manusia untuk memenuhi tujuan Allah ini. Ini bisa kita baca misalnya di Ibrani pasal kedua ayat ke-8. Dan yang terakhir, Yesus harus menjadi manusia supaya dia menjadi teladan. Kehidupannya menjadi teladan bagi manusia. 1 Yohanes 2 ayat 6 mengatakan kita wajib hidup sebagaimana Yesus atau Kristus telah hidup. Nah saudara, ini sebabnya kenapa Yesus harus manusia sepenuhnya. Jikalau kita sudah memahami Yesus sebagai manusia yang sejati, maka kita perlu melihat tentang keilahiannya. Bahwa Kristus juga adalah 100% Allah. Dia 100% manusia, dia juga 100% Allah. Yang pertama-tama kita lihat dari klaim dari firman Tuhan dari Alkitab, yaitu misalnya dari tentang sebutan Allah yang disebutkan di dalam Yohanes 1 ayat 1 ayat 18 dan 20 ayat 28. Pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Jadi kita dilihat di sini, firman itu logos telah menjadi logos itu bersama-sama dengan Allah. Yang kedua, Alkitab juga memberitahukan kepada kita Yesus dikatakan sebagai Kurios, sebagai Tuhan ya, atas segala sesuatu. Misalnya dalam Lukas 2 ayat 11 kita bisa membacanya. Dan di dalam catatan Yohanes pasal ke-8 ayat 57 dan 58 di dalam diskusi Tuhan Yesus dengan orang-orang Farisi, maka di sana Tuhan menyatakan kepada mereka bahwa sebelum Abraham ada, dia sudah ada. Padahal secara kronologis ya, Abraham ada lebih dulu daripada Yesus. Tapi sesungguhnya Yesus telah ada sejak atau sebelum alam semesta ini ada, seperti yang disaksikan oleh Yohanes 1 ayat 1. Yang kedua saudara, keilahian Kristus itu kita bisa lihat daripada karya-karya yang dilakukan oleh Yesus. Yang pertama, soal kemahakuasaannya. Di dalam catatan Alkitab banyak sekali membicarakan tentang bagaimana Yesus bisa menenangkan badai. Dia perintah, maka badai itu segera berhenti. Lalu misalnya ayat-ayat yang kita cukup kenal dan di sekolah minggu kita sudah tahu tentang hal itu, 5 roti dan 2 ikan, ya bagaimana bisa kemudian bisa mengenyangkan 5.000 orang, lalu ada sisa 12 bakul. Lalu bagaimana Yesus berkuasa untuk mengusir setan, yang kita lihat banyak sekali juga di dalam catatan-catatan Injil. Kita lihat juga atribut Yesus yang sama seperti Allah, yaitu tentang kemahatauannya. Ketika orang berbicara kepada Yesus, Yesus bisa mengenali akan apa yang mereka pikirkan. Misalnya kita lihat di Markus pasal kedua ayat ke-8, atau peristiwa Nathanael yang masih jauh, tetapi ketika dia datang kepada Yesus, Yesus bisa telah mengatakan kepada dia siapa sesungguhnya Nathanael dan sebagainya.
Lalu kemudian di catatan Yohanes 6 ayat 68, Yesus tahu siapa yang sungguh-sungguh percaya kepada Dia dan siapa yang tidak. Lalu kita lihat juga atribut yang lain tentang kemahahadirannya. Di dalam Matius pasal 18 ayat 20, di situ Yesus mengatakan, di mana 2 atau 3 orang berkumpul, maka Yesus akan hadir di tengah-tengah mereka. Dan tentunya ini menunjukkan akan kemahahadiran Yesus. Dan di tempat yang lain kita juga bisa melihat kedaulatan daripada Yesus sebagai Tuhan, ya, sebagai Allah, di mana Markus 2 ayat 5 sampai 7, ketika orang lumpuh yang dibawa kepada Yesus, Yesus bukan hanya menyembuhkan sakit lumpuhnya, tetapi Yesus juga mampu untuk mengampuni dosa orang yang lumpuh tersebut. Jadi dengan melihat semua kesaksian ini dari Alkitab, maka kita dapat melihat bahwa Yesus sesungguhnya adalah Allah, ya. Yesus sesungguhnya adalah Allah sepenuhnya, Allah yang sejati. Nah, selain itu saudara, tentunya para murid berulang-ulang memberikan kesaksian dan mereka menyapa Tuhan Yesus itu sebagai Tuhan, menyapa Yesus itu sebagai Tuhan. Nah, sama pertanyaannya tadi, kenapa Yesus mesti manusia yang sepenuhnya? Pertanyaan yang sama juga bisa kita tanyakan, kenapa Yesus haruslah Allah yang sejati, Allah yang sepenuhnya? Maka yang pertama, kita tidak bisa membayangkan bahwa manusia ataupun ciptaan yang lain bisa menanggung dosa manusia, menanggung murka Allah yang begitu hebat terhadap dosa manusia. Jadi saudara, hanya Allah yang sejati yang dapat menanggung dosa manusia. Lalu sama seperti apa yang sudah kita lihat di bagian sebelumnya, bahwa keselamatan itu hanya datang dari Tuhan. Tidak ada usaha manusia yang dapat mengerjakannya. Dan yang terakhir, Yesus haruslah Allah supaya Dia dapat menjadi pengantara, menjadi mediator antara Allah yang Maha Kudus dan manusia yang berdosa. Nah, saudara, kalau kita mau simpulkan, seandainya Yesus bukan Allah, maka tidak pernah akan ada keselamatan bagi manusia dan tidak akan ada pula kekristenan di dunia ini. Nah, saudara, inilah salah satu doktrin yang dasar yang harus menjadi pegangan kita sebagai orang yang percaya. Nah, saudara, di dalam sejarah gereja, sejak awal permulaan kekristenan telah ada banyak usaha yang dilakukan orang-orang untuk menyimpang dari pengajaran yang benar dari para rasul. Karena itu, saudara, saya ingin kita sedikit untuk memahaminya. Di zaman bapak-bapak gereja, Athanasius telah mempertahankan tentang pengajaran Alkitab, natur kemanusiaan dan keilahian Yesus, Allah yang menyatu dalam Yesus. Nah, saudara, di masa itu terjadi banyak pengajaran-pengajaran yang menyimpang. Di abad pertama ada yang namanya dokestisme yang mengajarkan bahwa Yesus memang memiliki natur Allah, tetapi pemikiran ini menolak akan kemanusiaan Yesus. Sebagai jawaban
atau reaksi daripada pengajaran Gnosticisme muncul pula di abad kedua, Ebionisme, yaitu satu pengajaran yang mengajarkan sebaliknya. Mereka menerima akan kemanusiaan Kristus tetapi menolak akan keilahiannya. Kedua pengajaran ini adalah pengajaran yang menyimpang dari apa yang diajarkan di dalam Alkitab, yaitu bahwa Yesus sepenuhnya adalah Allah, tapi juga sepenuhnya manusia. Lalu di abad keempat muncul lagi Arianisme yang mengajarkan bahwa Yesus itu adalah ciptaan daripada Allah. Yesus dan Roh Kudus di satu waktu belum ada, tetapi sampai titik tertentu Allah menciptakan Yesus, dan Yesus itu menjadi manusia yang lebih tinggi daripada ciptaan yang lain. Nah saudara, dengan demikian Arianisme itu menerima tentang kemanusiaan daripada Yesus, tapi menurunkan derajat keilahiannya. Nah, sebagai reaksi, maka Apolinaris mengajarkan hal yang sebaliknya, yaitu ia menerima keilahian Kristus tetapi menurunkan derajat kemanusiaannya. Saudara, ini hanya beberapa pengajaran-pengajaran bidat yang diajarkan di antara gereja, yang kemudian membuat sebuah kebingungan, yang membuat banyak orang yang kemudian bertanya-tanya tentang iman yang benar. Karena itu saudara, saya ingin supaya kita sama-sama melihat satu hal. Sama seperti ketika kita hendak membedakan antara uang palsu atau uang asli dan dengan uang palsu, maka kita harus mengenal dengan benar uang asli. Kita harus mengenali ciri-ciri uang yang asli. Ya. Jadi saudara, sama seperti itu, karena di dalam perjalanannya sepanjang masa, di setiap era kehidupan kekristenan selalu muncul ajaran-ajaran bidat yang menyimpang dari pengajaran para rasul sejak semula. Maka kita perlu berkonsentrasi untuk bersama-sama memikirkan, belajar bersama-sama doktrin-doktrin dasar yang bisa menjaga kita untuk setia kepada Alkitab, setia kepada Allah Tritunggal, terutama di dalam juga kekuatan kita untuk mengenal akan anaknya yang tunggal, Yesus Kristus. Nah saudara, sebagai penutup saya ingin membacakan Efesus pasal keempat ayat ke-13 sampai 16. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus, sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan, tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Daripadanya lah seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya, sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Amin.